Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Skuad Garuda kalah dengan skor akhir 0-2 setelah kebobolan 2 gol dalam rentang waktu 2 menit. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil penuh semangat dan langsung mengancam pertahanan Australia. Pada menit kelima, Jai Idzes hampir membawa Garuda unggul lewat sundulan berbahaya. Namun, bola masih bisa diamankan oleh kiper Australia, Matteo Ryan. Peluang emas bagi Indonesia datang pada menit ke-8 saat tim mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dilanggar oleh Kerouz di kotak penalti. Sayangnya, eksekusi penalti yang diambil oleh Kevin Dix hanya membentur tiang kanan gawang, membuat Indonesia gagal memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Setelah itu, giliran Australia yang mendapatkan penalti pada menit ke-18. Martin Boele maju sebagai eksekutor dan berhasil mengecoh kiper Indonesia, Martin Paes, untuk membawa Australia unggul 1-0. Hanya berselang 2 menit, Indonesia kembali kebobolan melalui serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Nishan Velupillai dengan sepakan setengah voli yang tak mampu dihentikan Martin Paes. Meski tertinggal, Timnas Indonesia tetap berusaha membalas. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skuad Garuda gagal mencetak gol balasan dan harus menerima kekalahan 0-2 dari tim tuan rumah. Laga ini berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Indonesia mencoba menerapkan permainan agresif dengan mengandalkan kecepatan para pemain di lini depan. Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand beberapa kali mencoba menusuk pertahanan Australia, tetapi belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Australia yang lebih berpengalaman tetap tenang dan mampu mengatasi tekanan Indonesia. Gol pertama yang mereka cetak melalui penalti Martin Boele menunjukkan efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang. Kesalahan kecil yang dilakukan lini pertahanan Indonesia langsung berbuah petaka. Gol kedua yang dicetak Nishan Velupillai semakin menunjukkan ketajaman serangan balik Australia. Mereka mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia yang masih berusaha bangkit dari kebobolan pertama. Meskipun kalah, ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan dalam aspek menyerang. Peluang yang diciptakan di awal laga menjadi bukti bahwa skuad Garuda mampu menekan tim sekelas Australia. Namun, beberapa kekurangan masih terlihat, terutama dalam penyelesaian akhir. Penalti yang gagal dikonversi menjadi gol oleh Kevin Dix menjadi momen yang sangat disayangkan. Jika penalti tersebut berhasil, jalannya pertandingan bisa saja berbeda. Selain itu, transisi bertahan Indonesia masih perlu diperbaiki. Gol kedua Australia terjadi akibat lambatnya lini belakang dalam mengantisipasi serangan balik lawan. Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja lini pertahanan agar lebih solid di pertandingan selanjutnya. Kekalahan ini membuat langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin berat. Saat ini, Timnas Garuda harus mencari cara untuk mengamankan poin di laga-laga berikutnya agar tetap memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Australia yang berhasil meraih kemenangan tentu semakin percaya diri untuk menghadapi laga-laga mendatang. Sementara itu, Indonesia harus segera bangkit dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya. Dukungan dari para supporter akan sangat penting bagi perjuangan Timnas Indonesia. Dengan kerja keras dan evaluasi yang tepat, masih ada peluang bagi Indonesia untuk meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya.